Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, bagi hak Allah ta'ala, apa al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafatu lil hawadisi. Secara harfiah maknanya berbeda dengan makhluknya. Fal mukhalafatu, bermula lafat mukhalafah atau berbeda, lil makhlukoti, pada makhluk-makhluk, pada ciptaan, itu ibaratun, merupakan ungkapan ansal bil jermiyati, tentang peniadaan benda, wal arodiyati, dan sifat, wal kuliyati, dan penyeluruhan atau gabungan dari beberapa unsur sehingga menjadi satu, wal juz'iyati, dan bagian-bagian, walawazihima anhu ta'ala, dan semua keniscayaannya dari zat Allah Ta'ala. Maksudnya begini, kita harus meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Pertama, Allah itu tidak seperti benda. Kalau benda itu pasti perlu tempat, dan Allah tidak perlu tempat, karena sebelum ada tempat Allah sudah ada. Kemudian Allah juga bukan berupa sifat. Allah bukan hasil gabungan dari beberapa unsur. Allah juga bukan bagian-bagian dari beberapa unsur. Sehingga jika semua benda itu mengambil tempat, maka Allah tidak perlu tempat. Jika setiap benda itu berdiri pada benda lain, Allah berdiri pada dirinya sendiri. Jika benda itu ada yang disebut benda besar, benda kecil, maka Allah tidak seperti itu. Jadi Allah itu dalam segala hal berbeda dengan makhluknya. Maka nanti terkait dengan ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita menemukan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah zat yang maha rahman itu bersemayam di arsy. Istawa itu sering diterjemahkan dengan bersemayam. Makna bersemayam itu jika orang awam bisa akan salah paham seakan-akan Allah itu nongkrong di atas arsy, seakan-akan Allah itu bertempat di arsy, padahal arsy itu makhluknya Allah. Arsy itu yang menciptakan Allah. Sebelum ada arsy, Allah sudah ada. Maka oleh ulama-ulama mutaakhirin, kata istawa itu dimaknai dengan cara ditakwil. Ditakwil itu maknanya supaya tidak menyerupai makhluk, dialihkan ke makna yang muhkamat. Contoh ayat yang muhkamat itu adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Atau laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Maka istawa oleh ulama-ulama mutakhirin dimaknai dengan menguasai, ya. Di Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa oleh ulama-ulama mutakhirin dimaknai Allah menguasai arsy. Nah, kalau ulama salaf, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga, itu memang ya tetap dimaknai bersemayam, ya, bersemayam. Tapi walaupun dimaknai bersemayam, mereka tidak akan membayangkan bahwa Allah nongkrong di arsy.
Tapi ketika Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, ke negara-negara yang belum akrab dengan bahasa Arab, rupanya lafadz istawa itu jika tidak ditakwil itu akan menimbulkan salah paham, terutama di kalangan orang awam, sehingga orang beranggapan Allah itu bertempat di arsy gitu. Padahal arsy itu makhluk. Sebelum ada arsy Allah sudah ada. Bahkan yang menciptakan arsy itu adalah Allah. Jadi kalau setiap benda itu perlu tempat, Allah tidak perlu tempat. Jika setiap benda itu menempati atau berdiri di atas benda yang lain, Allah tidak. Wa maknahu, adapun maknanya mukhalafatul khawadisi, annahu ta'ala laisa mumassilan lil khawadisi, bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya dalam segala hal, ya. Jadi yang dimaksud berbeda itu maknanya tidak menyerupai. Allah bukan benda, Allah bukan sifat, Allah bukan zat yang memiliki sifat-sifat sebagaimana sifatnya makhluk. Nah, kemudian ketika seorang dijelaskan bahwa Allah itu bukan benda, Allah bukan sifat, Allah bukan hasil penyatuan dari beberapa unsur, Allah juga bukan bagian dari beberapa unsur, itu tetap akan ada satu pertanyaan. Kalau begitu, apa hakikatnya Allah itu? Nah, gitu. Kalau semuanya serba bukan, lalu apa hakikatnya Allah itu? Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau ada pertanyaan seperti itu dalam hati kita, ketahuilah bahwa yang bertanya seperti itu sesungguhnya adalah setan, ya. Jadi ketika kita mendapat keterangan Allah itu tidak serupa dengan seluruh ciptaannya, pokoknya dalam segala hal tidak sama, terus kalau begitu hakikatnya Allah itu apa? Nah, gitu kan. Nah, maka di sini dikatakan begini, idza alqa, bila melontarkan apa asyaitonu setan fi dzihnika ke dalam hatimu, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu idza lam yakun jirman, jika bukan benda, wala arodon dan bukan sifat, wala kulan dan bukan penyeluruhan, nah, wala juz'an dan bukan bagian, fama haqiqatu, lalu Allah itu hakikatnya apa? Nah, kalau dalam hati kita ada pertanyaan seperti itu, sadarlah bahwa itu pertanyaan dari setan. Maka pertanyaan seperti itu harus kita tolak. Caranya gimana? Fakul, maka katakanlah firrodi dzalika, untuk menolak pertanyaan tersebut, la ya'lamullaha illallah, ya, tidak mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Habis itu tinggal nonton TV atau tinggal aktivitas yang lain, supaya setan kecewa. Rupanya pertanyaannya tidak dijawab, tapi atau ditolak dengan ungkapan tidak mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Karena kadang pertanyaan seperti itu akan selalu ada, ya, selalu ada. Nah, itu termasuk was-wasnya setan untuk menanamkan keraguan-raguan hati kita terhadap keberadaan Allah. Loh, kalau Allah bukan ini, bukan itu, lalu Allah itu apa? Nah, gitu. Jika ada pertanyaan seperti itu, tolaklah pertanyaan itu dengan jawaban la ya'lamullaha illallahu, tidak mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fahuwa ta'ala laisa bijismin musawirin wala bijauharin mahdudin muqaddarin, maka Allah itu tidak berupa jisim yang bisa digambarkan dan juga bukan jauhar yang dapat dihitung atau diukur. Falaisa lahu yadun, maka bagi Allah tidak memiliki tangan, wala ainun, dan Allah juga tidak bermata, wala udhunun, dan Allah tidak bertelinga, wala ghairu dzalika, dan bukan yang lain-lain, min sifatil khawadisi, dari beberapa sifat makhluk atau sifat barang yang baru. Jadi Allah tidak punya tangan,
tidak bertangan, tidak bermata, tidak bertelinga. Nah, kemudian nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemui ayat yang seperti itu, Pak. Ya, yadullah fauqa aidihim. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu seperti tadi cara memahaminya, untuk ulama-ulama salaf itu memang dimaknai apa adanya. Walaupun dimaknai apa adanya, mereka tidak akan menyerupakan atau tidak akan meyakini bahwa Allah itu bertangan seperti tangan makhluknya. Tapi ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak semua orang punya pemahaman seperti pemahamannya orang Arab. Yang namanya tangan itu ya tangannya manusia, tangannya makhluk itu. Nah, akhirnya ketika dikatakan yadullah fauqa aidihim, mereka membayangkan seakan-akan Allah itu punya tangan, tapi tangannya nggak kayak tangan manusia. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, maka kemudian oleh ulama belakangan, ulama mutakhirin istilahnya, itu ditakwil bahwa tangan itu dimaknai kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kemudian kalau ainullah, mata Allah, kita kan sering ini di mata Allah, kita sering ngomong begitu kan. Masa terus Allah punya mata? Ya enggak. Tapi mata di situ dimaknai dengan pengawasan Allah. Nah, dan lain-lain. Jadi banyak dalam Al-Qur'an itu maupun hadis ayat-ayat yang kalimatnya itu disebut dengan ayatul mutasyabihat, ya. Di ayat-ayat yang apabila diterjemahkan apa adanya itu seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kita juga sering kan ngomong begitu, ini di mata Allah tidak benar ini. Oh, di mata Allah. Apa terus kita membayangkan Allah punya mata kayak mata kita? Ya tidak, ya. Jadi Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Walaupun dalam pengucapan kadang-kadang tidak bisa dihindari kita mensifati Allah dengan mirip seperti sifatnya makhluk, tapi hakikatnya tetap beda. Ya. Li'annahu, karena sungguhnya Allah la yumasirul ajsama, Allah tidak menyerupai bentuk-bentuk tubuh, la fit takdiri, baik dalam ukurannya, wala fi qabil inkisami, dan dalam menerima pembagian-pembagian. Jadi kalau tubuh manusia itu kan bisa dibagi-bagi, tapi kalau Allah tidak. Nah, karena Allah tidak memiliki sifat seperti sifatnya makhluk. Walaisa bi'aradin wala tahulluhul a'radu bal la yumasilu maujudan wala yumasiluhu maujudun. Jadi tidak ada suatu yang wujud yang menyerupai Allah, Allah juga tidak menyerupai makhluknya. Jadi Allah tidak menyerupai makhluknya, makhluk juga tidak ada yang bisa menyerupai Allah dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Wala yakutul miqdaru wala tahwihil aqtaru wala tuhitu bil jihatu wala takfinuhul araduna wasamawatu. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan ukuran-ukuran. Allah itu maha besar, kira-kira besarnya berapa meter ya? Tidak bisa, ya. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, ya. Jadi Allah terlepas dari ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu adalah makhluk. Justru Allah lah yang telah menciptakan ruang dan waktu. Maka juga tidak boleh kita mengatakan Allah itu dikelilingi bumi dan langit. Nah, kalau Allah dikelilingi bumi dan langit kan berarti Allah itu lebih kecil daripada bumi dan langit. Padahal setiap kita sholat itu berulang kali mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, lebih besar dari bumi dan langit, bahkan lebih besar dari alam semesta. Nah, termasuk lebih besar daripada aras. Walaupun aras itu makhluk Allah yang besar, tapi Allah tetap lebih besar daripada aras. Kalau kemudian Allah bersemayam dimaknai nongkrong di atas aras seperti orang duduk di atas kursi, ya berarti kursinya masih lebih besar daripada Allahnya. Ini repot lagi nanti. Nah, jadi sekali lagi hakikat Allah, ya yang tahu hanya Allah sendiri. Kita cukup meyakini bahwa dalam segala hal Allah itu berbeda dengan ciptaannya.
Allah tidak bisa dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Rafi'ud darajati ala kulli syai'in wa ma'a dzalika wa aqrabu ilal abdi. Maha tinggi derajatnya di atas segala sesuatu, meskipun demikian dia lebih dekat kepada hambanya. Jadi walaupun itu Allah maha besar, lebih besar daripada alam semesta, jangan kemudian dibayangkan Allah itu berarti jauh sekali dengan kita. Tidak, Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadi mereka. Nah, jadi banyak kata-kata yang memang perlu dijelaskan, ya. Ketika kita mengucapkan kalimat orang sholat itu sedang menghadap Allah, ya. Maknanya menghadap ini jangan dibayangkan terus berarti Allah ada di depan kita, begitu, jangan, ya. Jangan membayangkan seperti berhadapannya dua manusia. Makna menghadap Allah itu ya ketika seorang sedang melaksanakan perintahnya Allah, itu sudah disebut sebagai orang yang menghadap Allah. Sebaliknya, orang yang melanggar larangan-larangan Allah itu dimaknai dengan orang yang sedang membelakangi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid la yumasiluhu qurbuhu qurbal ajsam. Dia Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Kedekatannya tidak sama seperti kedekatan anggota tubuh. Jadi walaupun pengucapannya sering sama, tapi hakikatnya tetap beda. Ketika kita mengucapkan manusia itu mendengar, Allah maha mendengar, kan sama-sama mendengar, tapi prosesnya terjadi mendengar tetaplah beda. Kalau manusia mendengar harus menggunakan telinga dengan syarat telinganya normal, suaranya tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan, tidak dibarengi dengan suara lain, baru orang bisa mendengar. Tapi kalau Allah tidak usah pakai suara pun Allah bisa mendengar. Bahkan di saat bersamaan dengan berbagai macam suara Allah tetap bisa mendengar. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lagi tawaf itu semua orang berdoa dengan bahasanya sendiri-sendiri, tapi semua didengar oleh Allah, dipahami oleh Allah. Kalau kita ada suara dua yang berbeda bareng, itu kita sudah bingung mendengarkan apalagi memahami. Jadi sekali lagi, Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Maka ketika kita baca Quran maupun baca hadis kemudian kita menemukan ayat atau kalimat yang secara harfiah maknanya menyerupai makhluk, maka kita harus yakin bahwa hakikatnya tetaplah beda, ya. Walaupun pengucapannya tidak bisa dihindari harus diucapkan dengan ucapan yang sama dengan ucapan makhluk, tapi hakikatnya tetaplah beda. Sehingga kesimpulannya Allah maha suci dari menyerupai makhluknya, dan juga tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Allah. Saya kira sore ini sampai di sini dulu. Insya Allah dalilnya akan kita bacakan besok sore. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.